Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Pertama-tama terima kasih kehadirannya rekan-rekan. Mohon izin saya mau cek dulu rekan-rekan dari Ibu Martina dari Disputpar Babel apakah sudah tergabung karena suaranya masih connecting audio di sini. Bisa dibantu rekan-rekan Disputpar? Selamat siang Mbak Martina. Oh iya. Oh iya. Assalamualaikum Bu Martina. Selamat siang Ibu Martina. Boleh dibantu di unmute Bu? Selamat siang Ibu Martina. Selamat siang Mbak Martina. Udah bisa di-copy suaranya Mbak? Iya. Suaranya belum kedengeran, izin Bu Martina. Baik, rekan-rekan sambil menunggu Ibu Martina terhubung, nanti kita coba lagi Bu Martina karena suaranya Ibu belum masuk ke kami. Pada siang hari ini kita akan ada diskusi yang sangat terfokus gitu ya. Saya juga welcome Pak Nicholas Lamanau, selamat datang Prof. Niko juga di siang hari ini. Dan sambil kita menunggu Ibu Martina tersambung, kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan Indonesia International MICE Expo yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 Desember
yang kita dilakukan secara hybrid langsung dari Sutra Hall dan juga dilaksanakan secara virtual, Bapak Ibu sekalian. Dan event ini adalah event yang kedua kalinya dilaksanakan, dan event pertama diadakan secara offline di The Casablanca Hall. Saya terima kasih atas kehadiran beberapa rekan yang hadir di sini, dan mungkin saya coba sekali lagi coba suaranya Bu Martina, apakah sudah tersambung Bu Martina? Bisa di-unmute Bu? Oke, suaranya belum masuk Bu Martina. Mungkin saya ke Prof. Niko, apakah suaranya saya di monitor ya? Sambil kita menunggu Bu Martina yang suaranya mohon maaf belum terkonek Bu. Ibu Martina dari Dinas Pariwisata Provinsi Bangka Belitung. Mungkin izin kalau berkenan Bu Martina bisa dicoba menggunakan mobile phone sekali lagi, di reconnect sekali lagi sambil menunggu. Mungkin kita kedatangan juga Prof. Niko ya, yang beliau juga punya passion mengenai Bangka Belitung, dan juga ada beberapa yang kaitannya beliau juga punya kegiatan dan usaha yang dan juga project ya. Mungkin kita pengen sharing sedikit Prof. Niko mengenai potensi di Bangka Belitung. Silakan kami berikan kesempatan sambil menunggu Ibu Martina. Selamat siang Pak Panca, bravo, congratulations Pak Panca. Yeah, you still believe and concerned during the COVID condition this time being, ya kan? We must be do every what we can do, ya kan? Bagaimana bisa reborn for Indonesian tourism, dan saya appreciate you do for the Bangka Belitung. Ya, Bangka Belitung desa yang mungkin satu new tourist destination yang belum lama, karena mereka concern di dalam tin mining, tapi khususnya untuk Bangka Belitung sekarang mengarah pada concern pada tourism will be made to be a secondary for their economic income, ya kan, itu Pak. Oh, jadi maunya mau jadi secondary Pak. Pertamanya Pak, secara nasional juga menjadi secondary, ya kan Pak. Belitung satu government juga menjadikan menjadi secondary income beside the other, ada agriculture. Tapi memang di dalam agriculture kita juga memang masih lemah Pak. Agriculture tourism yang sering saya berkata, undang-undang yang belum diundangkan itu adalah undang-undang pertanian. Padahal kita negara agraris, ya kan Pak. Negara agraris, tapi undang-undang pertanian tidak ada. Ya, perikanan juga termasuk agriculture. Oleh karena itu kalau mau bikin agriculture tourism sendiri, masih katanya sudah ada undang-undangnya, ya kan? Di agriculture-nya punya undang-undang. Kalau secara teori ball and fan pasti tidak bisa close, ya kan? Itu. Ya. Itu salah satu. Prof. Niko, kalau seandainya untuk potensinya sendiri yang Prof. Niko lihat sendiri bagaimana sebagai salah satu konsultan juga dan pelaku pariwisata di Babel. Silakan Prof. Niko. Babel mempunyai satu potensial yang dimana kita tahu di Belitung sendiri dia mempunyai satu geoceanografis yang bagus. Belitung bangga tidak menjual keindahan pariwisata. Keindahan itu pasti ada tolak ukurnya. Dan bagaimana Belitung sudah menjadi World Tourist Destination yang masuk menjadi World Tourism City Federation, karena yang disebut kota wisata itu harus punya sertifikasi yang dari WTO menyerahkan kepada WTCF untuk mensertifikasi satu city yang menyatakan dia sebagai kota wisata. Indeks-indeksnya apa?
Ya, Bangka Belitung Indonesia sudah 3, Jakarta masuk salah satu berdirinya federasi ini, ya sudah 150 kota wisata di dunia. Belitung termasuk salah satu kota wisata telah disertifikasi oleh World Tourism City Federation dengan Kota Bandung. Yang kedua, potensinya bahwa Bangka Belitung itu bukan hanya perlu dijual keindahan, tetapi Bangka Belitung itu harus juga bisa menjual kesehatan. Kenapa saya katakan hal itu? Karena beach di Belitung itu dan Bangka cukup baik, ya kan? Artinya apa? Cukup baik. Pantai di Belitung itu merupakan pantai yang terbaik di seluruh Asia Pasifik, dan hal-hal yang begitu yang belum pernah kita angkat. Ya, selalu kita mengatakan keindahan itu harus terukur secara geoceanografi. Ya, area ke water zone itu lebih daripada 100 meter. Ya, punya. Yang kedua, kita suka salah berinterpretasi, Pak Panca. Kita selalu mengatakan kita selalu berjemur. Ya kan? Iya. Baik, Pak Niko. Berjemur itu bukan berjemur. Orang bule tidak beli berjemur. Berjemur itu kan dari bahasa kekering. Baik, Prof. Niko. Jadi potensinya ada kesehatan. Karena sunbathing di sana Panca tidak akan cancer of skin, ya kan gitu. Ya, baik. Satu hal yang penting bahwa Pak Panca Belitung, kalau Pak Panca beli pasti untung namanya. Oke, baik. Belitung, beli pasti untung. Terima kasih Prof. Niko. Prof. Niko, kita akan kembali ke Prof. Niko kembali yang nanti mungkin pertanyaannya bertanya mengenai potensi mais. Saya sekarang akan ke Ibu Martina. Mudah-mudahan Ibu sudah tersambung. Sepertinya tadi agak kesulitan, sekarang menggunakan PC yang lain, bisa dicoba, Ibu? Bisa dicoba. Iya, Mas. Oh ya, oke, baik. Sudah bagus, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih atas kehadirannya. Nama saya Panca R. Sarungu, Bu, dari Indonesia International Mais Expo. Terima kasih Ibu Martina telah bergabung untuk diskusi santai, Bu, siang ini. Kami memang mengundang beberapa industri dan kita kebetulan sesi ini kita rekam, Bu, supaya industri juga nanti bisa mengetahui juga dukungan-dukungan pemerintah khususnya di bidang mais. Mungkin Ibu Martina bisa sampaikan sedikit mengenai potensi Bangka Belitung dan khususnya mais di tempat Ibu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Panca. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kepala Dinas kami, Pak Darlan, karena sesuatu dan lain hal beliau hari ini siang ini tidak bisa ikut bergabung dengan kita karena memang ada Zoom meeting yang sama dengan Bank Indonesia untuk mengkaji bagaimana prospek pariwisata untuk triwulan keempat tahun 2020 ini. Namun mudah-mudahan ketidakhadiran beliau tidak mengurangi arti dan manfaat dari pertemuan kita siang hari ini. Oleh karena itu beliau mendisposisikan kepada saya untuk dapat mengikuti kegiatan Zoom meeting kita siang hari ini. Mohon izin Pak Panca sebelumnya saya memperkenalkan diri karena memang saya sendiri masih terbilang baru ya Mas Panca bergabung di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sebelumnya dari mana, Bu? Ya, sebelumnya saya di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pak. Oke, ya. Gak apa-apa, Bu. Perempuan dan pariwisata, peran wanita juga harusnya lebih baik ya ke depan di pariwisata. Silakan lanjut, Bu. Sejak 1 Juli kemarin kita bergabung di sini, jadi mohon maaf sekiranya kalau ada hal-hal yang terkait dengan diskusi kita ini masih banyak yang kurang-kurang yang akan kami sampaikan, tapi saya juga saya bersama dengan salah satu kasih kami, Pak Padri namanya, ada di belakang nanti yang bisa mungkin memberikan penjelasan atau menambah atau memberikan informasi yang terkait dengan mais khususnya di Bangka Belitung. Demikian mungkin Pak Panca.
Mungkin untuk mengawali perbincangan kita siang hari ini, bahwasanya memang terkait pandemi ini banyak sekali sektor pariwisata yang terdampak, Mas Panca, khususnya tidak terkecuali juga di Bangka Belitung. Nah, di Bangka Belitung kemarin sempat terdata dari jumlah pekerja pariwisata yang terdampak akibat pandemi ini kurang lebih 3.000 sekian gitu, Mas Panca. Oke. Ya, ada beberapa hotel yang juga terdampak akibat dari pandemi, misalnya mereka memphk-kan karyawan, namun kemudian setelah dibuka kembali sejak 1 Juli ada new normal 1 Juli, namun pelaksanaannya itu diperkirakan sejak 1 Agustus kita sudah mulai aktif kembali, Mas Panca. Ya. Dan memang selama tahun 2020 ini untuk pertumbuhan MICE di Bangka Belitung itu sangat jauh sekali mengalami penurunan, Mas Panca, dibandingkan dengan tahun-tahun yang belakangan, khususnya tahun 2019. Itu penurunannya diperkirakan di atas 50%. Di atas 50% ya, Bu ya. Jadi itu memang sangat tinggi sekali, Bu. Dan sebenarnya kalau diizin, Bu, sebenarnya Bu Martina, kalau ke Belitung sendiri kan memang dalam peta MICE nasional itu belum ada, Bu. Itulah sebabnya kami ingin sebenarnya dalam tanda kutip itu mengajak juga Bangka Belitung, Bu. Sebenarnya MICE itu kan ada meeting, insentif, convention, exhibition, Bu. Sebenarnya dari sisi mungkin kalau meeting atau convention, exhibition itu kan perlu suatu tempat, Bu, pameran atau apa. Tetapi saat ini yang sedang naik daun adalah insentif. Jadi perusahaan-perusahaan mengirimkan timnya atau mungkin ada rapat kecil gitu ya, Bu ya, yang para achiever mereka misalnya tim sebuah asuransi kan ada punya tim besar, tim kecil, Bu. Nah, biasanya pada jalan-jalan juga. Jadi diberikan insentif oleh manajernya gitu ya istilahnya. Dan sebenarnya akhir-akhir ini Belitung sebelum pandemi itu menjadi destinasi, Bu, ya kan. Nah, ini kaitannya dengan destinasi insentif, Bu. Jadi kami ingin memfokuskan pembicaraan siang ini Belitung sebagai destinasi insentif. Dan memang jumlah hotel-hotel di Belitung saat ini untuk bintang 4 dan bintang 5 belum ada ya, Bu ya, baru bintang 4 ya. Tapi saya lihat banyak resort-resortnya yang cocok buat insentif. Nah, kira-kira apa yang dilakukan, Bu, oleh Dinas Pariwisata untuk mendorong ke arah sana? Jadi wisatawannya bukan hanya leisure saja, Bu, tetapi insentif traveler. Mungkin Ibu punya informasi mengenai ini, silakan, Bu. Untuk sampai saat ini, Mas Panca, untuk yang ke insentif sebenarnya tidak hanya ke insentif, Mas Panca, program-program yang kami lakukan untuk menggairahkan kembali sektor pariwisata tidak hanya berfokus di Belitung juga, tetapi di khususnya Bangka Belitung, di Provinsi Bangka Belitung, di Kepulauan Bangka juga semuanya sama gitu, Mas, programnya. Tetapi memang untuk saat ini selama masa pandemi ini memang arah daripada destinasi yang akan dikembangkan itu wisatanya memang ke arah wisata yang wisata alam seperti itu. Dan Belitung memang khusus Belitung memang memiliki istilahnya destinasi yang cukup baik gitu, Geopark dan beberapa destinasi lain yang cukup mendukung. Nah, khususnya kami ya, Mas Panca, kami kan di bagian pemasaran nih, mencoba terus untuk melakukan promosi-promosi yang terkait dengan objek-objek destinasi yang ada di Belitung, kemudian juga di Kepulauan Bangka. Nah, yang terkait dengan insentif mungkin
dalam waktu dekat mungkin ya Mas Fajri, mungkin kita ada program kerjasama ya mungkin Mas Fajri dengan perusahaan-perusahaan ya. Oh, dengan corporate ya Bu ya? Iya. Itu bagus tuh Bu. Jadi kebetulan kalau izin memang sebenarnya salah satu dari event, salah satu highlight dari event IMI nanti sebentar akan ada presentasi melalui video oleh Pak Tim Teusi Jarana, kebetulan hadir di sini bersama-sama kita ke partner kami. Selamat siang Pak Jim. Iya, jadi jadi nanti kami juga akan mengundang korporasi Bu, gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita adalah apakah bisa Ibu misalnya melalui dinas itu memfasilitasi industri-industri yang bergerak dalam bidang MICE. Misalnya hotel, kemudian juga katakanlah kalau kerennya biasanya namanya incentive house, tapi kalau di tempat Ibu mungkin travel agent inbound ya, yang mereka juga mungkin mau memasarkan destinasi Bangka Belitung kepada korporasi Bu. Kebetulan buyer-buyer kami ada juga adalah korporasi. Nah, event kami tanggal 1 sampai 3 September Bu, kalau memang dimungkinkan atau mungkin ini jadi pertanyaan saya Bu, apakah memungkinkan Dinas Pariwisata itu memfasilitasi industri dengan, kalau kita kebetulan kan eventnya B2B ini Bu. Jadi yang jadi seller itu adalah hotel yang menjual destinasi dan buyernya adalah perusahaan-perusahaan seperti seperti korporasi, kemudian ada buyer dari luar negeri juga, termasuk dari ASEAN, dari Singapura. Nah, jadi dalam hal ini kami ingin bertanya apakah ada semacam fasilitasi yang bisa dilakukan di mana kepada industri Bu, misalnya mereka bisa hadir ikut menjadi seller gitu ya, dan ini dan didukung oleh dinas ya. Silakan Ibu. Ibu ini udah senyum-senyum kenapa nih Bu? Pakai masker biar nggak kelihatan senyumnya Mas. Oh iya, nggak apa-apa kok. Kelihatan kok Ibu ketawa juga pakai masker kelihatan. Gini Mas Panca, untuk tahun triwulan terakhir ya ini Mas Panca, tahun 2020 ini memang suaranya kecil Bu, izin. Ya, kalau untuk tahun 2020 ini memang kegiatan yang sifatnya fasilitasi ya Mas ya. Kami sepertinya karena memang tidak lagi didukung anggaran, mohon maaf karena kami refocusing kemarin Mas habis-habisan. Jadi itu nanti akan kami programkan kembali tahun 2020 Mas. Kalau tahun 2020 insya Allah kami sudah 2021 maksudnya Bu? Ya maaf 2021. 2021 insya Allah itu memang ada kami menganggarkan kegiatan yang sifatnya memfasilitasi event. Oh jadi bisa ya Bu, IMI 2021 Ibu datang bersama, karena kan kemungkinan offline Bu. Jadi datang ke Jakarta Bu bersama industrinya, hotel, travel agent gitu ya Bu ya? Ya siap. Oke. Mas kalau 2021. I see. Kalau di 2020 apakah misalnya kami bisa bersurat Bu mengusulkan ini ke Pak Gub gitu ya. Kebetulan kemarin ada acara Mas Hatta kami bersama dihadiri oleh Ibu Gubernur juga gitu ya. Siapa tahu apakah memungkinkan ada semacam tactical skema-skema itu dimungkinkan nggak Bu? Siapa tahu bisa saja tidak dari Dinas Pariwisata misalnya, tapi mungkin dari yang lain gitu untuk pendukungan ini. Apakah itu dimungkinkan Ibu? Iya boleh saja Mas, silakan. Nanti kan pada dasarnya memang akan diatur di kemudian hari Mas. Siap. Bentuknya, apakah kemudian nanti kami akan kombinasikan dengan instansi terkait misalnya dengan UMKM
dan dinas-dinas yang terkait, misalnya Mas, itu silakan saja disampaikan surat. Boleh ya Bu ya, iya siap-siap. Tapi nanti saya izin Bu, saya memang kita atensinya nanti ini kemudian atensinya mungkin ke Pak Kepala Dinas atau ke Pak Gub, tapi nanti artinya melanjutkan dari diskusi siang hari ini ya Bu ya, boleh ya Bu ya, siap. Oke, baik. Mungkin saya ke industri sebentar ya Bu. Ini masih bersama kami ada Prof. Niko. Beliau memang base-nya di Bandung, tetapi punya passion atau punya business consultant yang kaitannya mendukung pariwisata di Bangka Belitung. Pak Niko masih bersama kita? Oke, Pak Niko. Masih Pak. Oke, ya. Sekarang suaranya lebih jelas Pak Niko. Pak Niko sendiri mungkin yang selama ini cukup punya perhatian lebih ya ke pariwisata Bangka Belitung. Boleh dijelaskan sedikit Pak mengenai potensi MICE yang Bapak lihat di Babel sendiri, mungkin ini sebagai pengayaan juga informasi kepada rekan-rekan di Dinas Pariwisata. Silakan Pak Niko secara singkat. Ya, Pak, saya ucapin selamat dulu kepada Bapak karena kita ini di dalam COVID ini semua dalam zero position, ya kan? Bali zero position, Bangka Belitung semua area zero position. Singapura, Malaysia dalam zero position. Maka langkah dan strategik yang ini yang paling penting yang harus dilakukan oleh Indonesia termasuk Bangka Belitung, ya kan? Di mana sekarang semuanya ini kalau saya katakan isinya main bola dia can win. VO2 max apa yang lebih kuat dia bisa win, kurang lebih gitu kan Pak. Nah, memang MICE ini yang dilakukan oleh Pak Panca salah satu langkah dan strategi yang harus dilakukan oleh Indonesia atau diambil manfaat oleh seluruh destinasi wisata termasuk Bangka Belitung. Kita tahu Bangka Belitung mempunyai untuk berpakai. Bahwa kami untuk Bangka Belitung dan khusus di Belitung, Bapak sudah bisa buka di web kami www.myjourneyindonesia.id. Itu tanggal 15 nanti akan ada event kita kick off untuk 10 destinasi Indonesia branding dan kick off di Belitung. Kebetulan Belitung tanggal 5-19 ini adalah 100 event of Indonesia final di sana. Itu kan Pak. Bapak bisa buka myjourneyindonesia.id, itu kita angkat untuk Belitung. Itu kita berusaha untuk insentif 100 orang pergi ke Belitung. Kemarin kita lakukan untuk di Bakara, Pak. Lakukan untuk doku-drama, dan silakan Ibu boleh buka di myjourneyindonesia.id. Itu Prof. khusus Niko yang sudah kita angkat Belitung. Ya, Prof. Niko, kalau kaitannya dengan potensi MICE yang saya tanyakan kembali potensi MICE Bangka khususnya menjadi merica paper. Bangka sudah pernah melakukan MICE ya, Pak. Conference di World Conference untuk paper, ya kan Bu? Itu pernah di Bangka. Itu di MICE punya bagian memang untuk convention hall di Belitung Bangka masih belum tidak tetapi hal itu sangat mudah secara engineering untuk kita mengatasi. Seperti ke Maroko waktu World Tourism City Conference, di mana bisa pakai dome dan sebagainya. Itu secara technical faktor, engineering faktor sangat mudah. Komunikasi Bangka Belitung karena untuk bikin MICE pasti ada komunikasi. Bangka Belitung communication internet cukup baik ya, maupun di Bangka dan Belitung, sehingga mau conference atau apapun yang seperti yang sekarang dilakukan oleh Ibu dengan mudah. Karena keyword salah satu conference adalah atau MICE itu sendiri edition adalah masalah koneksi internet untuk saat ini, ya kan? Dan di Bangka Belitung hampir semua
semua kabupaten itu sudah bisa diakses dengan internet dengan mau dedicated. Kalau mau minta dedicated, Telkomsel dan Excel semua sudah bisa mendukung untuk di Bangka Belitung. Baik. Itu mungkin jadi satu hal bahwa MICE merupakan salah satu strategi yang tepat yang harus dilakukan oleh Indonesia, dan juga apa yang bisa mengambil langkah strategik ya yang tepat. Dia juga akan, kalau ibaratnya kalau itu nyolong start lah Pak Panca ya, Pak Ya, Panca itu nyolong start nih Pak Panca gitu. Ya, kita nyolong start sebenarnya buat bantu Bangka Belitung nih, Pak. Ya, kurang lebih Pak begitu. Apalagi sekarang ada bantuan ini dana 3,3 triliun termasuk diperuntukkan untuk hotel, destinasi dan ya kan, Bu. Nah, ya, Bangka Belitung dapat nggak, Bu Martina? Dapat mungkin. Dapat. Oh, dapat ya, oke. Itu sehingga ya menjadi event menjadi satu hal ya kan, untuk 100 event yang disupport oleh kementerian 3, tadi juga kita barusan meeting pada waktu itu kami diminta untuk mendorong, saya bicara di DPR, mungkin Pak Panca tahu ya, Pak Panca, kita kan diminta hearing pendapat DPR ini, kemudian saya kesempatan menyampaikan beberapa hal bahwa menjadi satu keyword harus kami menjual, memasarkan walaupun COVID ini masih berlangsung. Saya katakan COVID ini saya tidak takut wisatawan COVID Pak Panca ya, yang itu kita operator tidak mampu mengoperasikan, menginspeksian itu mudah ya kan. Kalau kita punya company kena COVID, saya ban 1 bulan, hotelnya semua juga harus di swab dan sebagainya. Jadi new protokol menjadi hal yang penting. Bagaimana seorang tour operator melakukan inspection terhadap destinasi, terhadap dan itu yang harus sangat penting yang dilakukan dalam satu inspection sebagai seorang tour operator ataupun penyelenggara. Prof Niko, ya, yang harus kita lakukan, kita tentu akan minta ini protokol yang Pak Panca bisa serahkan pada kita, jangan sampai kita ikut Pak Panca kena COVID pulangnya kan gitu. Walaupun sekarang WHO mengatakan bahwa COVID ini bukan menjadi satu danger case, kan? Oke, baik. Ya, itu mungkin Pak Panca yang penting yang di pada kita, bahwa kita, karena partisipannya mungkin ada B2C mungkin posibilitasnya, sehingga audien yang akan mengikuti MICE yang diselenggarakan Pak Panca betul-betul well selective ya. Tentu new protokol yang masuk ke hall itu harus sangat penting. Baik, ya terima kasih Pak Niko, Prof Niko atas informasinya, dan juga tadi Prof Niko adalah salah satu pelaku MICE juga di Bangka Belitung. Terima kasih Prof atas masukannya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lanjutan dari Ibu Martina, Bu, dipersilakan Bu. Sebelum kami masuk ke dalam berikan informasi mengenai, atau mungkin Pak Ahmad Fajri di belakang yang lagi senyum-senyum juga, mungkin ada pertanyaan. Sedikit Mas Panca. Siap. Ya, karena memang sih pada dasarnya untuk potensi MICE di Bangka Belitung sejak Agustus itu memang sudah mulai kembali, mulai berjalan walaupun belum sepenuhnya normal. Cuman memang beberapa event-event seperti meeting juga, kemudian gathering dan wedding juga sudah mulai dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, Mas. Jadi memang sedikit perlahan-perlahan seperti itu. Memang mulai berbenah lah. Sampai akhir pengiriman kami optimis memang akan terjadi peningkatan, kemudian di sektor-sektor lain seperti jumlah kunjungan wisatawan memang sudah terlihat
terjadi peningkatan, Mas. Ya, Demikian. Baik Bu, izin terakhir dari saya Bu, tadi terkait dengan partisipasi Bangka Belitung ke depan mendukung event-event seperti event MICE di Jakarta Bu yang kami lakukan. Artinya kami nanti akan mengajukan proposal ya Bu ya, kalau seandainya juga kaitannya dengan juga penganggaran di tahun depan ya Bu. Berarti itu mulai berarti kami menyampaikan proposal supaya ada nama mata anggarannya gitu ya Bu ya, betul ya. Siap. Baik Bu, kami izin mau menyampaikan informasi mengenai Indonesia International MICE Expo yang kedua Bu. Mohon jika berkenan Ibu masih bersama-sama kami, bersama Mas Ahmad Fajri juga, Pak Niko, dan juga rekan-rekan yang hadir semua pada siang hari ini. Baik, mungkin saya langsung saja putarkan video mengenai the second Indonesia International MICE Expo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi Indonesia International MICE Expo hari ini. Perkenalkan, nama saya Jim Teo Sijarana. Saya adalah salah satu co-founder dari event ini. Dan event ini adalah event kedua kami. Event pertama kami diadakan tahun lalu secara offline. Tetapi ketika pandemi ini terjadi, kami melihat perubahan orang berbisnis juga mengalami adaptasi dan juga perubahan. Oleh sebab itu, tahun ini kami memutuskan untuk melakukan trade show yang sama, tetapi dengan cara online secara 100%. Event ini kami buat menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah business matching, kemudian segmen kedua adalah bisnis presentasi dari seller, dan juga requirement presentasi dari para buyer. Dan apa yang akan terjadi, para seller nanti akan masuk ke dalam sebuah platform business matching untuk bertemu dengan para buyer yang akan kami undang juga untuk acara ini. Adapun target delegates dari seller kami adalah seller-seller dari turis dan MICE destinasi di Indonesia, hotel, convention center, multifunction hall, destinasi, NTO, perusahaan transportasi, catering, airline, dan sebagainya. Sedangkan untuk buyer, kami sedang melakukan rekrutmen para buyer dari corporate travel maupun travel agent yang menghandle insentif, event planners, travel management company, destination management company, PCO, PEO yang berada di Indonesia maupun juga di regional Asia Pasifik. Kemudian target delegates kami yang lain adalah partisipan yang akan kami undang untuk berpartisipasi di dalam bisnis presentasi yang kami adakan juga sepanjang event ini berlangsung. Event ini akan berlangsung dari tanggal 1 sampai 3 Desember tahun 2020, dan kami akan mengeluarkan schedule-nya dalam waktu dekat ini untuk memastikan para calon seller maupun buyer bisa mengetahui apa yang akan terjadi dan program yang akan dilaksanakan di sepanjang acara trade show ini. Bagaimana proses event ini akan terjadi? Kami akan mengirimkan form registrasi untuk seller dan buyer, dan dari semua form registrasi yang masuk itu kami akan kelola data administrasinya, dan kami juga akan mengirimkan video tutorial bagaimana para buyer dan seller harus mengikuti atau bisa mengikuti step-stepnya, sehingga setelah registrasi dilakukan, proses appointment ataupun proses pertemuan itu bisa dilakukan oleh masing-masing pihak secara online dan secara sistem yang akan menggunakan sistem dari Jubilia.
Event ini adalah event berbayar, sama seperti event offline. Event ini berbayar, tetapi kami percaya tentunya harganya akan jauh berbeda ketika event ini offline, karena struktur biayanya pun juga sangat berbeda. Oleh sebab itu, kami memiliki 3 kategori untuk acara ini. Yang pertama adalah untuk trade show saja. Untuk trade show saja artinya peserta hanya ingin mengikuti trade show-nya saja, dan publish rate kami adalah 3 juta rupiah, sedangkan untuk early bird adalah 2 juta rupiah. Kami membuka kesempatan untuk industri, destinasi, ataupun brand-brand tertentu untuk membeli secara bulk untuk perusahaannya ataupun untuk destinasinya. Dan kalau pembelian bulk itu kami menjual dengan 1.500.000 per peserta untuk minimum pembelian 10. Kemudian ada tipe dan kategori yang berbeda, yaitu untuk presentasi saja. Ini memberikan kesempatan untuk para brand ataupun industri ataupun businesses yang tidak sempat untuk mengikuti atau tidak berminat untuk mengikuti trade show-nya, tetapi memerlukan platform untuk bisnis presentasinya saja. Kami membuka harganya 4.500.000, kemudian early bird-nya adalah 3 juta per presentasi. Presentasi ini akan dilakukan selama 30 menit per presentasinya, dan untuk logistik dan semua keperluan untuk presentasi ini akan diatur oleh organizer. Kemudian kami juga membuka kesempatan jika ada grup usaha ataupun juga destinasi di dalam satu wilayah tertentu yang ingin melakukan presentasi secara bersama-sama, bisa share platformnya dengan harga 2.500.000 untuk pembelian 10 presentasi. Minimum 10 presentasi. Kemudian kategori yang terakhir adalah trade show dan presentasi. Jadi membeli trade show dan juga memberi platform presentasi. Untuk itu harganya adalah 6.500.000 dan early bird-nya adalah 5 juta. Juga di kategori ini kami membuka bulk purchase sebesar 4 juta rupiah untuk minimum pembelian 10 usaha. Tentu dengan harga yang kami sampaikan tadi, kami tetap masih membuka peluang untuk bernegosiasi. Itu sebabnya untuk informasi dan reservasi lebih lanjut, Bapak Ibu silakan bisa menghubungi nomor-nomor yang terlihat di screen ini. Bapak Ibu sekalian, itulah presentasi singkat dari kami sebagai organizer. Dan pada kesempatan hari ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk media partner kami, Venue Magazine dan Kata Data, yang mendukung acara ini dari sisi media, yang juga akan mendorong industri ini juga untuk lebih bergerak pasca pandemi. Kemudian kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada asosiasi dan institusi yang sudah mendukung kegiatan ini, yaitu GIPI, Asperapi, Asita, PHRI Jakarta Chapter, IHGMA, dan juga Jakarta Tourism Forum. Kami juga didukung oleh partner-partner kami dari Lightwork, Soundwork, Jubilia, Loket.com, Pentawira, Telkom Indonesia, Rosmedica, Masata, dan juga dari Vitu. Demikianlah presentasi dari kami, dan jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati menampung setiap pertanyaan dan mencoba menjelaskan lebih rinci di remaining of this presentation. Dari kami, terima kasih dan sampai ketemu di acara Indonesia International MICE Expo Online version tahun 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya Pak Jim yang disampaikan melalui pada siang hari ini. Jadi tadi disampaikan bahwa Indonesia International MICE Expo merupakan saat ini satu-satunya event MICE internasional yang terbesar di Indonesia yang
mengundang buyer dan seller, dan buyer adalah kami undang dari para pembeli, dari korporasi, dan juga travel agent dari luar negeri yang kemungkinan bisa juga mendukung pengembangan dan juga pemasaran dari pariwisata di destinasi-destinasi. Dan kali ini ada sesi yang kita buat khusus untuk Bangka Belitung. Baik, kita sudah sampai ke dalam akhir acara. Mungkin jika ada pertanyaan, kami silakan kalau melalui raise hand atau mungkin chat. Saya berikan kesempatan. Jika tidak ada, atau mungkin dari Ibu Martina ingin menyampaikan tambahan, Bu, silakan Bu sebelum kami tutup. Untuk sementara ini cukup dulu Mas Panca, nanti hal yang ingin dikomunikasikan mungkin nanti kami akan berkomunikasi lebih lanjut dengan Mas Wahyu. Siap, siap. Sekali lagi terima kasih Bu Martina, Pak Ahmad Fajri waktunya, tetap sehat, dan juga Pak Niko yang juga industri dan ada di sini beberapa rekan-rekan yang lain dari seluruh Indonesia, Mbak Retno, Pak Evan, dan Mas Yudi. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kami tutup, mungkin ada closing statement dari Pak Jim, mungkin ingin menyampaikan sesuatu, silakan Pak Jim. Cukup saya rasa Pak Panca, thank you. Baik, makasih Pak Jim. Baik, jika tidak ada, kita akhiri Roadshow Indonesia International MICE Expo Bangka Belitung yang kita adakan pada siang hari ini, dan terima kasih sekali lagi atas waktu yang diberikan dan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap sehat semuanya dan sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih.